Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Purbo Jetmiko, channel seputar dunia akademik dan publikasi dosen. Bapak Ibu, hari ini saya akan share kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya tentang Scopus EI. Nah, beberapa konten saya sudah membahas tentang Scopus EI, tapi saya ingin lebih dalam. Ya, saya ingin berbagi bagaimana kita mentelusuri determinan, antecedent, atau variabel Y, ya, faktor-faktornya itu secara lebih mendalam. Dan itu akan ada gambar visual, ya, berupa charts yang itu bisa kita telusuri dengan menu Scopus EI. Baik, langsung saja Bapak Ibu yang sudah punya akun Scopus yang berlangganan. Nah, pastikan ada menu Scopus EI. Kalau tidak ada di menu di sini, biasanya ada di tengah-tengah saat kita ada penelusuran dokumen, ya. Tapi biasanya itu seringkali di sini, di menu bar di atas sini, Scopus EI. Nah, seperti yang saya sampaikan, kita ingin lebih dalam mengenai determinan sebuah variabel. Tentu ini adalah variabel Y. Ya, determinan, antecedent, faktor-faktor, ya. Itu akan lebih kita telusuri lebih dalam, ya, dari awal hingga akhir gitu. Misalkan nanti faktor-faktornya itu bisa faktor individu, faktor organisasi, atau faktor eksternal, ya. Kita coba dengan variabel yang sangat tidak asing di MSDM, ya. Ini kita coba determinant of happiness at work, ya. Seperti ini saja prompt kita. Itu kita coba lihat hasilnya, ya. Bapak Ibu bisa ganti di sini, silahkan sesuai dengan objek dan keperluan Bapak Ibu. Kita tunggu. Nah, salah satu kelebihan Scopus ini menurut saya ini ada charts, ya, ada visual yang bisa kita telusuri lebih dalam. Nah, ini adalah ringkasan, ya, ada ringkasan yang bisa menjadi salah satu pedoman, ya, determinan dari variabel Y, ya, determinant of happiness at work atau antecedent, ya. Ini banyak, ya, banyak, ada 8. Nah, ini kita bisa klik, ya, ringkasan yang lebih bagus, yang lebih banyak, yang lebih, ya, artinya ringkasannya lebih berbobot, lebih berisi. Nah, determinan di sini, ya, Bapak Ibu, ini hasilnya, ya. Ada dari sisi banyak hal ini. Nah, kemudian pengukurannya sampai outcome-nya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ya, ada mappingnya, ada visualnya, ada charts-nya, ya, konsep map. Nah, ini coba kita klik, ya, Bapak Ibu. Nah, kita tunggu. Nah, di sini. Nah, ini yang bikin menurut saya tidak ada di EI yang lain. Nah, misalkan gini, misalkan Bapak Ibu dari sisi apa, ya, well-being. Ya, Bapak Ibu ingin telusuri well-being yang dimaksud itu dimensinya apa, ya, pengukurannya apa. Ya, itu kita bisa tinggal klik. Ya, tinggal klik. Kalau Bapak Ibu ingin promptkan di sini adalah faktor apa saja, mungkin antecedent from individual and organizational. Di sini nanti akan ada muncul, ya, konsep mapnya, penelusuran lebih dalam, ya. Misalkan Bapak Ibu ingin mengetahui well-being-nya seperti apa. Nah, ini kita klik. Nah, nanti muncul lagi penelusuran, ya, penelusuran sesuai variabel yang kita klik tadi. Nah, di sini tadi well-being sudah. Nah, meaningful dan lain-lain nih, ya. Nah, ini sudah ada. Ya, kemudian kita bisa klik lagi, ya, lebih dalam di sini, ya, lebih mendalam. What role does workplace culture play in determining happiness at work? Ya, bisa kita klik. Nah, ini rekomendasi kira-kira, ya, pertanyaan apa yang perlu digali lebih dalam, ya. Di sini bisa. Nah, dan kemudian masih ada lagi di sini konsep mapnya. Nah, jadi penelusurannya itu luar biasa, ya, workplace culture, ya. Coba kita ganti, ya, ini luar biasa menurut saya, ya, yang tidak ada di EI lainnya. Kita ganti bahasanya adalah, misalkan saya ingin lebih tahu tentang dimensi sebuah variabel, ya, variabel, misalkan variabel X, ya, berarti dimension, ya, dimension of well-being, ya, misalkan. Kalau ini salah, ya. Dimension, ya, oke, dimension of well-being. Nah, saya pengen tahu nih dimensi dari well-being itu apa saja.
yang kemudian juga populer digunakan oleh peneliti apa saja. Itu dengan penelusuran konsep map ya, berupa chart, berupa visual, itu akan lebih cepat ya kita memahami sebuah konstruk, sebuah variabel ya yang ingin kita dalami ya, tentu ingin kita teliti ya, dan sebagainya. Nah, ini bahkan teori-teori yang digunakan pun sudah diberikan rekomendasi. Nah, ini luar biasa. Nah, kita klik lagi konsep map, visualnya ya Bapak Ibu, ini tergantung kecepatan ya. Nah, ini objective well-being, ini ada subjektif. Nah, ini bisa di-download ya Bapak Ibu. Ya, kita download contoh ya. Ini ada hedonic well-being, ada hedonic well-being. Nah, begitu pula happiness ya. Happiness itu ada hedonic happiness, ada hedonic happiness. Nah, ini kesejahteraan yang sifatnya meaningfulness, ada kesejahteraan yang sifatnya itu mengejar materi. Ya, nah ini ada happiness ya dan sebagainya. Nah, kita coba klik ya gambarnya. Tentu ini akan lebih memperkaya ya, memperkaya dari sisi pemahaman kita. Nah, ini luar biasa. Ya. Kita kembali lagi ke sini ya, Bapak Ibu. Silahkan. Bahkan saya juga sudah membuat ya konten itu bagaimana ya suhu-suhu ya, bukan suhu ya, expert ataupun dokumen yang harus ada ketika kita membahas well-being. Ya, di sini ada 7.000 nih. Berarti kan suhu dari artikel ini ada lebih parah lagi nih, 29.000 ya. Artinya kalau kita membahas mengenai topik ya well-being ya, kita mau nggak mau harus baca ini masternya, suhunya ya, supaya kita bisa mentelusuri dari histori, dari konstruk awalnya, kemudian nanti dikembangkan siapa. Nah, ini biasanya yang sedikit loss ketika ya tataran kita ya mulai mengarah ke S2 dan S3. Kalau teman-teman S1 mungkin apa ya, rata-rata sudah menerima dan sifatnya hanya uji teori saja. Sedangkan S2 dan S3 apalagi itu memastikan konstruk yang diukur, konstruk yang akan diukur itu jelas dari histori, dari dimensi dan sebagainya. Nah, silahkan Bapak Ibu coba ya, ini powerful menurut saya. Ya, saya tunggu komentar Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.